terkait peristiwa Wadas, pertama tentu kita prihatin karena memang cara-cara yang sangat represif masih dilakukan dalam proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan implementasi dari Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sudah banyak kejadian bagaimana cara-cara pemerintah dalam proses pengadaan tanah, pembebasan lahannya, penetapan ganti kerugian itu masih dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa, tidak ada proses yang transparan dan memaksakan bahkan sampai pada mobilisasi aparat keamanan. Jadi ini untuk kesekian kalinya cara-cara ini masih ditempuh. Jadi itu catatan pertama untuk kejadian di Desa Wadas. Nah, pangkal persoalannya tentu tadi sudah disampaikan bahwa berawal dari ditetapkannya Desa Wadas dan 11 desa lainnya sebagai lokasi untuk target pengadaan tanah untuk kepentingan penambangan batu andesit. Nah, ini menurut SK Gubernur Jawa Tengah. Jadi ini adalah SK yang sejak 2018 diperbaharui 2020, kemudian lagi diperpanjang penetapan lokasi pengadaan tanahnya di tahun 2020 lewat SK Gubernur. Sebenarnya Desa Wadas bukan satu-satunya desa yang menjadi target penambangan batu andesit untuk kebutuhan pembangunan benar. Jadi ada 12 desa yang sesungguhnya terdampak untuk target pembangunan bendungan bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang sedang dipercepat oleh pemerintahan saat ini. Nah, jadi memang si Desa Wadas ini tidak langsung berkaitan dengan PSN. Jadi PSN-nya sendiri, proyek strategis nasionalnya sendiri adalah bendungan bener. Tetapi apa kaitannya dengan Desa Wadas dan 11 desa lainnya adalah desa-desa ini yang menopang yang dibutuhkan untuk bahan baku batuan andesit untuk melakukan untuk sebagai material utama dari bendungan bener. Nah, problemnya adalah masyarakat mayoritas masih menolak desanya dijadikan lokasi yang ditetapkan menurut SK Gubernur sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan penambangan. Jadi kalau misalnya dibilang tinggal segelintir kelompok, sebenarnya tidak, karena masih ada kurang lebih 11 dusun di Desa Wadas yang masih di posisi tidak bersedia untuk peruntukan tanahnya dikonversi menjadi target pengadaan penambangan. Betul bahwa sudah ada yang setuju, tetapi bahkan yang sudah setuju pun untuk dikonversi itu masih tidak jelas nasibnya karena penetapan ganti kerugian juga tidak transparan, belum selesai, masih ada banyak problem, apalagi yang tentu yang belum bersetuju. Nah, problemnya adalah ketika seolah-olah antara problem Wadas ini dikaitkan antara masyarakat yang pro dengan yang kontra, atau tadi yang disebut konflik horizontal. Padahal problemnya bukan pada tataran itu, karena baik kepada masyarakat yang bersepakat tanahnya dalam tanda kutip ini digusur dengan masyarakat yang menolak untuk digusur, itu masing-masing punya hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi, apalagi yang tentu masih di posisi berkeberatan. Tentu kita tidak bisa menggampangkan bahwa ini masyarakat ini anti pembangunan. Itu sangat diskriminatif sekali, karena bahkan Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 itu memberikan hak kepada masyarakat untuk bersikap keberatan, dan pemerintah terhadap keberatan masyarakat apabila tanahnya berkeberatan untuk dijadikan objek pengadaan tanah harus melakukan kajian terhadap keberatan masyarakat itu. Jadi ada proses-proses yang dilabrak di dalam kaitannya dengan konflik agraria di Desa Wadas.